Halo semua, saya Lincoln Efraim Sulele dengan NIM 23400-560. Di video ini saya akan menjelaskan suatu profesi tentang etika. Mungkin profesi yang akan saya jelaskan atau yang akan saya bawa di video ini mungkin sudah tergambar dari video openingnya, yaitu polisi. Sebenarnya siapa itu polisi? Menurut web resmi Polri, polisi adalah suatu peranata umum sipil yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Menurut Wikipedia, polisi adalah badan petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, dari pengertian ini mungkin kita bertanya sebenarnya apa sih fungsi polisi itu? Jadi fungsi polisi itu ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 2. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Pasal 5 Ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ayat 2, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Kemudian fungsi polisi juga yang saya dapat itu ada dalam pasal 13-nya. Tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia ialah huruf A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, huruf B. Menegakkan hukum, dan huruf C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dari fungsi-fungsi kepolisian ini yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, polisi dapat menjalankan, apakah polisi dapat menjalankan sesuai dengan etikanya dari fungsi-fungsi yang telah saya bacakan tadi terhadap masyarakat. Dalam pembahasan video ini, apa sih sebenarnya itu etika profesi polisi dalam bentuk peraturan kepolisian? Apa itu etika profesi polisi? Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1, Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEP, dalam norma atau aturan moral, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menjadi pedoman sikap perilaku dan perbuatan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, serta kehidupan sehari-hari. Jadi saya akan menampilkan suatu video contoh yang dapat kita simak. Kita ke informasi lain pemirsa, sebuah video tentang polisi dan warga yang memikul ibu yang baru melahirkan dengan tandu di tengah hutan di perbatasan Kabupaten Bojonegoro dan Nganjuk viral di media sosial. Iya, berkat aksi petugas kepolisian itu, ibu dan bayi cepat mendapat penanganan medis dan juga kondisinya semakin membaik. Ya, ini sudah pasiennya kita tanda. Inilah rekaman video yang viral saat Kapolsek Meluyu, Ibtu Roni Andreas Soeharto bersama dua anggotanya serta warga memikul Siti Nur Halimah dengan menggunakan tandu di tengah hutan. Siti Nur Halimah, warga Dusun Sekidang, Desa Soko, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ini baru saja melahirkan anak perempuannya. Karena mengalami pendarahan, dia harus dibawa ke puskesmas terdekat, yakni Puskesmas Ngeluyu yang berjarak sekitar 8 km. Petugas kepolisian yang mendapat pengaduan dari warga mengenai kondisi Siti yang membutuhkan pertolongan segera menjemput ke lokasi. Namun kondisi jalan setapak yang licin di tengah hutan dan tidak dapat dilalui kendaraan membuat Ibtu Roni beserta anggotanya berinisiatif untuk memikul sang ibu dengan tandu sejauh 2 km menuju kendaraan patroli. Kami mendapatkan laporan dari perangkat desa sifatnya meminta bantuan pada kami petugas polsek. Ada warganya yang melahirkan di Dusun Soko, di Dusun Sekidang, Desa Soko, Kecamatan Temayang.
mengalami pendarahan. Si medan yang dilalui seperti apa, Bunda? Untuk kondisi jalan adalah jalan hutan, kurang lebih dari jalan jaraknya 5 kilo, dari puskesmas 8 kilo. Dan kita menggunakan mobil patroli tidak bisa masuk karena akses hutan, akhirnya kita lakukan untuk ditandu atau dipikul secara bersama-sama, secara bergantian. Dengan menggunakan mobil patroli, Siti Nur Halimah dibawa menuju Puskesmas Ngeluyu sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Nganjuk untuk mendapatkan perawatan intensif. Kini kondisi ibu dan bayi perempuan yang baru dilahirkan dalam kondisi baik. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Dalam video tersebut terlihat jelas bahwa itu merupakan salah satu contoh positif polisi menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 13, di mana evakuasi warga sebagaimana dimaksud dalam poin ketiga bentuk perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 huruf A, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib bersikap jujur, adil, peduli, dan bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi dan kedinasan. Kemudian pada pasal 5 huruf A dan B tentang etika kenegaraan, setiap pejabat Polri wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat. Kemudian juga terdapat pada Pasal 7 huruf A tentang etika kemasyarakatan. Setiap pejabat Polri wajib bersikap humanis, menjadi teladan, dan membantu masyarakat dalam setiap kesulitan. Kemudian saya akan menampilkan juga satu contoh kasus video berikut ini yang dapat kita simak baik-baik. Kita ke informasi berikutnya. 3 anggota Satuan Lalu Lintas dari Polresta Palembang terekam kamera usai melakukan pungutan liar atau pungli pada seorang pengendara di sebuah rumah kosong. Rekaman video ini viral di media sosial. Yang mana bapaknya? Bapak itu? Dalam video yang berdurasi sekitar 12 menit, terlihat bagaimana ada seorang oknum anggota Satlantas yang diduga saudara melakukan pungli atau pungutan liar didatangi oleh seorang pengendara yang ingin meminta uangnya dikembalikan dan tetap diberlakukan penilangan. Sementara itu, Bitpropam Polda Sumatera Selatan dan Polresta Palembang telah melakukan pemanggilan serta pemeriksaan kepada 3 anggota Satlantas ini. Hasilnya, 1 di antara 3 anggota tersebut tidak ikut dalam pungutan liar dan 2 anggota Satlantas lainnya diduga kuat melakukan pungli atau pungutan liar masih dalam pemeriksaan intensif oleh Bitpropam. Senka? Oke, berarti 2. Bapak siapa? Nggak usah emosi loh Pak. Memang dari masyarakat ini minta supaya tidak ditindak juga. Minta keringanan, minta supaya tidak ditilang. Ya, karena memang yang bersangkutan melanggar. Beberapa yang disampaikan dalam testimoni pelanggar lalu lintas itu memang mereka melanggar, rata-rata melanggar. Namun mereka di situ ada semacam. Ini merupakan suatu contoh negatif oknum polisi menjalankan tugasnya yang dimana jelas bahwa itu merupakan suatu tindakan yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai polisi yang dapat membuat nama baik Polri tercoreng, dan hal ini tercantum sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada pasal 4 huruf C tentang etika kepribadian berbunyi setiap anggota Polri dilarang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian pada pasal 5 huruf F tentang etika kelembagaan berbunyi anggota Polri wajib menjunjung tinggi kehormatan institusi dan tidak melakukan tindakan tercela yang mencoreng nama baik Polri. Kemudian juga terdapat pada pasal 11 huruf A tentang larangan berbunyi anggota Polri dilarang melakukan perbuatan koruptif berupa gratifikasi, pemerasan, dan pungutan liar.
Mungkin itu contoh kasus positif dan negatif yang bisa saya tampilkan melalui video ini. Yang saya dapat juga mungkin banyak contoh-contoh negatif polisi, oknum polisi, dan juga banyak juga contoh-contoh positif dari kepolisian. Namun saya cuma mengambil 2 dan dapat kita searching di YouTube atau di media internet lainnya. Nah, mungkin ketika suatu polisi itu melakukan perbuatan atau melanggar, apa konsekuensinya? Jadi tergantung terhadap pelanggaran. Jika pelanggaran hukum pidana seperti korupsi, penganiayaan, pembunuhan, narkoba itu di pengadilan tinggi, sedangkan untuk pelanggaran disiplin atau kode etik kepolisian seperti penyalahgunaan kekuasaan, bertindak kasar, maka itu disidang di internal kepolisian, yang dimana pada saat melakukan suatu pelanggaran itu polisi dapat dilaporkan ke Propam. Baik, sekian video penjelasan dari saya tentang etika dan tanggung jawab profesi kepolisian yang saya buat. Terima kasih telah menonton.